Shalom, pemirsa Kalam Kristus yang saya hormati dan kasihi. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya berharap Anda dalam pemeliharaan Tuhan yang indah dan ajaib, karena Tuhan kita beautiful and fantastic. Haleluya. Namanya tahu nggak? Yesus. Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Segala puji bagi Dia. Kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu, yang baru beberapa menit lalu selesai wawancarai orang-orang hebat, harus tampil lagi karena ternyata ada sesuatu yang tidak terbahas tadi, yang sebenarnya harus dibahas. Ya, terpaksa saya minta pengacara-pengacara istimewa dari MKC ini tinggal dulu karena ini mengusik hati saya. Saya nggak bisa tidur. Ya, makanya saya bilang, tolong Pak pengacara tinggal dulu untuk klarifikasi, karena ada yang saya lihat di televisi itu tadi tuh, di salah satu televisi swasta tuh, ya, bahwa katanya Pak MKC mencabut laporannya dan sekaligus minta maaf kepada Napoleon Bonaparte yang telah menyiksanya secara biadab. Begitu saya dengar, apa benar ini? Sia-sia perjuangan ini kalau sampai MKC mencabut laporannya. Apa yang telah diperjuangkan selama ini untuk penegakan HAM bukan soal tidak berbelas kasihan loh pemirsa, tapi ini soal penegakan keadilan. Kalau hukum Indonesia dipamerkan, semua kasus-kasus berat, penyiksaan bahkan sampai pembunuhan, bakar gereja, pengeboman semua, dan pelecehan yang luar biasa dilakukan, hanya selesai di ruang minta maaf dan selesai, dan orang tidak dihukum yang melakukan kejahatan. Astagfirullahaladzim. Saya juga bingung. Ini negara apa ini? Ya, itu sebabnya bedakan antara pengampunan, kasih, dan penegakan hukum. Oke? Saya langsung, ada pengacara saya di sini, bukan pengacara saya, pengacara teman saya, karena saya nggak punya kasus hukum, ya. Dan jelas ini teman-teman pengacara, lebih tepat bahasanya teman-teman pengacara. Dan juga masih Pak Saifuddin saya minta tinggal, karena ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi yang tadi nggak ada hubungannya dengan yang kita bahas pertama. Ini kasus terpisah. Ya, terima kasih Pak Martin sebagai pengacara, Pak Febri sebagai advokat. Ya, Bapak pengacara, beliau advokat. Ya, dan beliau alpukat karena suka makan alpukat sama-sama saya, Pak Saifuddin Ibrahim. Ya, jangan terlalu tegang bos, karena saya juga memang agak tegang ini. Jadi saya berusaha untuk redakan ketegangan ini ya. Nah, itu sebabnya saya mau tanya dulu ke Pak Martin. Pak Martin, Pak Febri, saya baca tagline di sebuah televisi swasta. Lagi makan mie godok saya Pak. Enak banget, jadi nggak enak itu mie gara-gara saya lihat tagline yang mengejutkan saya. Tagline-nya bunyinya begini Pak. Ya. MKC mencabut laporannya terhadap Napoleon Bonaparte dan minta maaf kepada Napoleon Bonaparte. Nah loh, dia yang dianiaya, dia yang dizolimi, ya, dia yang diperkosa hak-haknya, hampir dibunuh lagi, hampir mati, sudah mau dibunuh memang, tapi hampir Tuhan menyelamatkan gitu loh. Kok dia mencabut laporannya, ya, dan dia minta maaf? Apakah ini benar Pak? Saya mau tanya aja Pak, saya terusik banget ini. Sebagai pengacara resmi yang tahu persis apa yang terjadi pada Pak MKC, saya mau tanya Pak, tolong dijawab Pak Martin, jangan tutup-tutupin. Apa benar MKC minta maaf dan mencabut laporannya terhadap Napoleon Bonaparte penyiksanya itu? Silakan Pak, diklarifikasi Pak. Ya, yang pertama saya tegaskan ya bahwa pencabutan laporan itu tidak ada, tidak pernah terjadi. Kalau ada, berikan buktinya. Jangan cuma menyampaikan di media melalui dugaan. Ya. Lalu yang kedua tadi mengenai permintaan maaf ya Pak. Iya. Jadi kita sudah tahu lah bahwa Pak KC ini kan sudah terzolimi di dalam ya Pak. Ya. Iya. Ada upaya-upaya untuk mengkaburkan perbuatan keji yang sudah mereka lakukan dengan cara membuat suatu perdamaian. Yang mana saya dapat informasi bahwa dalam mengupayakan hal tersebut itu ada ancaman. Tentunya segala sesuatu yang didasarkan dengan ancaman itu tidak sah, ya teman-teman ya. Lalu mengenai pencabutan laporan,
Setelah kami ketemu Bapak dengan bersama keluarga juga, kami memberikan nasihat hukum yang tentunya nasihat hukum ini akhirnya yang menjadikan bahwa terhadap pencabutan laporan itu tidak dilakukan. Jadi tidak ada, Pak. Kalau memang ada pencabutan laporan, kasih buktinya, mana buktinya? Jadi pelaporan terhadap penyiksaan yang dilakukan Napoleon Bonaparte terhadap MKC itu benar, terbukti benar, dan memang dia lakukan, dan tidak ada pencabutan pelaporan itu yang dilakukan oleh Pak MKC untuk menuntut Napoleon ya. Ya, tidak ada pencabutan di sini, saksinya juga ada lawyer rekan saya juga, karena pada saat hari itu tanggal 23 kami yang mendampingi, itu prosesnya panjang teman-teman. Panjang prosesnya. Dan disitulah yang saya bilang bahwa akibat kejadian itu banyak yang akhirnya diancam ya. Karena ada pengancaman? Iya, iya. Terhadap siapa, Pak? Ya karena pada saat itu ya, pada saat saya mendampingi Bapak, dia bilang, "Bapak nanti gimana kalau diancam?" "Udah Pak, tenang aja lah Pak. Ini profesi saya kok." Justru ketika saya sebentar. Justru yang mengkhawatirkan keselamatan Anda sebagai pengacara yang diancam akan dibunuh ya oleh yang bersangkutan itu ya. Justru Pak MKC ya. Pak MKC yang mengkhawatirkan keselamatan Anda ya, karena Anda juga termasuk yang diancam selain keluarga ya. Iya, bukan. Jadi gini loh. Pak KC bilang gini, "Nanti kalau Bapak diincar juga bagaimana?" Saya bilang, "Nggak ada urusan Pak, ini profesi saya. Justru akan saya menjadi orang yang sangat tidak berkompeten dalam pelayanan saya ketika saya mengizinkan Bapak melakukan itu gitu loh." Oh, gitu. Iya. Jadi ini clear pemirsa bahwa tidak ada pencabutan laporan dan tidak ada permintaan maaf ya. Tidak ada permintaan maaf dari MKC, seolah-olah MKC menyesal dan salah dalam melaporkan Napoleon Bonaparte. Karena narasi yang dibangun seperti itu, digiring opini. Nah, terus Pak, yang kedua ini saya mau tanya, ini sudah jelas ya pemirsa ya, tidak ada pencabutan, itu bohong, hoax, tidak ada minta maaf, ya. Dan ini Anda harus pegang baik-baik. Ini kasusnya diteruskan dengan cara yang memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Ini pengacaranya sendiri yang bicara, ini tidak ada hoax ini, saudara-saudara. Yang kedua, Pak, saya dengar pengacaranya Napoleon Bonaparte, Ahmad Yani, kalau saya nggak salah ya, itu nama pengacaranya beliau itu. Ahmad Yani ini mengatakan bahwa Pak Bonaparte kayaknya dizolimi atau membangun narasi lah, semacam narasi. Saya juga tidak terlalu jelas bagaimana, tetapi itu kalau saya nggak salah sangat merugikan MKC dalam hal ini dan perjuangan penegakan keadilan, kebenaran dan kemanusiaan di Indonesia. Mungkin Bapak tahu, bisa jelaskan Pak, silakan. Ya, intinya kan gini ya, intinya kan sebenarnya kalau saya tangkap ya dari pernyataannya rekan saya itu ya, dia mempertanyakan bagaimana bisa kasusnya dilanjutkan gitu loh. Padahal menurut beliau sudah ada pencabutan. Nah makanya saya tanya, kalau sudah ada pencabutan mana buktinya? Saya bukan yang nggak tahu upaya kalian, saya tahu upaya kalian. Karena ada hal-hal yang janggal yang saya juga sudah temukan ketika pada saat kami tanggal 23 itu BAP terakhir terkait LP nomor 0510 ini. Ada yang janggal, ada surat sampai tapi tidak tahu siapa yang kirim. Aneh nggak Pak? Oh gitu, di meja penyidik. Ada 3 surat yang disposisinya jelas dari siapa ke siapa di Bareskrim, tapi tidak tahu siapa yang kirim. Sakti nggak? Oh gitu. Sakti Pak. Isinya boleh tahu nggak Pak? Ya isinya ya itulah yang beredar-beredar itu. Tapi kami batalkan Pak. Kami berikan nasihat hukum yang terbaik kepada klien kami. Maksudnya kami itu saya, Pak Kamarudin dan Pak Febri. Kami berikan nasihat hukum yang terbaik karena setiap orang yang bersalah itu harus mempertanggungjawabkan kesalahannya di depan hukum Pak. Jadi upaya membangun narasi untuk menggiring opini publik bahwa yang namanya MKC sudah mencabut laporannya terhadap Napoleon Bonaparte sehingga tidak perlu lagi diteruskan, dan Pak Napoleon nggak perlu dihukum dengan segala konsekuensi hukum yang dia terima nanti. Begitu kira-kira ya Pak? Nah jelas Bapak bantah Pak. Pak Febri ada sedikit yang mau disampaikan? Terkait pemberitaan yang tadi rekan saya sampaikan bahwa banyak seliweran maupun di media televisi ataupun YouTube segala macam bahwa Pak MKC mencabut laporan itu hoax menurut saya. Karena apa? Kami sebagai kuasa hukum tanggal 23 September kami mendampingi beliau untuk
pemeriksaan di Dirtipidum Subdit 3 ya. Subdit 3. Dan kemudian dilanjutkan tanggal 27 kami lanjutan pemeriksaan. Jadi Pak MKC dengan ketertekanannya waktu itu, karena keluarga pun baru bisa menemui beliau itu tanggal 15. Dan kejadian penganiayaan, penyiksaan segala macam hingga dilumuri dengan krim dari manusia itu, dan bahkan disuapi, beliau dipaksa untuk memakan itu kotoran manusia. Saya harus tekankan di sini, beliau dipaksa untuk memakan kotoran manusia. Itu di tanggal 26. Tanggal 26 Agustus. Kami sangat menyayangkan kepada pihak penyidik cyber tentunya. Kenapa hal tersebut ditutup-tutupi? Dan kenapa tanggal 27 kalau nggak salah, 27 Agustus kami baru ditawarkan pengacara. Ditawarkan pengacara untuk mendampingi Pak MKC. Saya bilang, kami sekeluarga sedang merundingkan terkait pengacara. Faktanya adalah ketika semua ini sudah terbongkar terkait penganiayaan tersebut, ada penandatanganan kuasa tanggal 25. Kalau saya dapat diasumsikan mungkin sudah alur yang terstruktur. Nah, Pak MKC dalam perjalanannya sebelum bertemu dengan keluarga, beliau banyak mengalami tekanan. Ketika pun kami bertemu melihat kondisi Pak MKC dengan kondisi lebam dan biru segala macam, beliau katakan begini kepada saya, sudahlah, sudah nanti kalian bahaya katanya. Karena ancamannya sangat-sangat serius ke keluarga, ke Pak MKC dan ke pihak pengacara. Saya katakan kepada Pak MKC begini, dicabut pun perkara ini, apakah Bapak akan menjamin Bapak selamat dan kami juga selamat? Saya katakan seperti itu. Prinsip saya adalah pro justisia ruat colum. Hukum ini harus ditegakkan walaupun langit ini runtuh. Itu masih saya pegang. Mantap. Dan lagi terkait penyiksaan dan penganiayaan Pak MKC ini adalah bukan delik aduan, ini adalah delik murni. Dicabut ataupun tidak dicabut, hukum itu harus ditegakkan, harus berjalan sesuai dengan undang-undang. Jangankan si korban yang melaporkan, orang di sekitarnya melihat terkait penganiayaan, pengeroyokan, itu wajib berdasarkan undang-undang dia melaporkan ke pihak yang berwajib. Itu yang disebut delik murni. Itu yang disebut delik murni. Dan ketika ada abang kita yang mengatakan, awal beliau mengatakan harus berterima kasih dengan kejadian ini katanya. Siapa itu? Ya maksudnya abang kita yang sekarang mungkin jadi penasihat hukumnya Pak NB. Awal mereka mengatakan harusnya Pak MKC berterima kasih. Ahmad Yani bicara begitu. Betul, saya waktu itu sempat dengar di Kompas waktu itu. Saya kenal Ahmad Yani. Beliau katakan Dia anggota dewan dulu kan. seharusnya berterima kasih dengan sudah diwakili. Tapi kemudian diblunder lagi katanya Pak ini nggak pernah melakukan penganiayaan. Tanggal 27 September kami diperlihatkan CCTV oleh pihak penyidik ketika pemeriksaan Pak MKC. Buat saya itu sangat-sangat keji. Pak MKC dianiaya bukan cuma 1 atau 2 kali. Berkali-kali. Dan itu berlangsung sampai sore harinya ketika Pak MKC dipanggil oleh cyber untuk pemeriksaan waktu itu. Dihajar beliau sampai tersungkur. Malam sudah dihajar, sore sudah dihajar lagi. Dan beliau baru mengaku ketika diperiksa oleh Propam, dimintai keterangan oleh Propam. Beliau mengaku bahwa disuapi kotoran manusia dan itu dipaksa. Itulah kenapa beliau sedikit menutup-nutupi terkait hal ini. Namun harus saya tegaskan di sini, tidak ada pencabutan. Dan kami sebagai penasihat hukum untuk saat ini percaya kepada Polri akan bertindak tegas, tidak ada melihat siapa dia. Kami juga sangat-sangat mengharapkan profesionalitas ditegakkan. Dengan tujuan apa? Supaya masyarakat percaya kepada Polri. Ya, betul. Dan jangan sampai persoalan ini dibiarkan begitu saja, selesai begitu saja. Ya. Setiap pribadi manusia di Indonesia ini tentunya dia memiliki hak hukum. Dia memiliki hak yang sama. Yaitu equality before the law. Dia tidak melihat siapa masyarakat biasa atau dia pejabat. Ketika berhadapan dengan hukum itu sama.
Jadi justru kita sebenarnya harus mendukung rencana reformasi Polri Betul. untuk mengarah kepada Polri yang profesional, bermartabat dan menjadi pengayom rakyat Indonesia, begitu kan? Betul. Iya. Nah, bagaimana kita bisa mendukung itu kalau kemudian kita memanipulasi dan mempolitisasi yang namanya fakta-fakta yang terjadi dalam kasus hukum MKC. Nah, makanya Ahmad Yani ini membangun narasi sesat ini, Betul. yang dia punya pengacara ini untuk menggiring opini. Ini yang saya bilang dimanipulasi dan dipolitisasi oleh pihak pengacara Napoleon Bonaparte. Ya. Dan ini biar publik tahu untuk menimbang. Kita harus kawal terus. Ya. Dan sudah banyak sumber-sumber dari luar ini, teman-teman dari luar Amerika, Eropa itu bertelepon, Pak Joshua jangan berhenti berbicara, jangan berhenti bersuara. Terus bersuara, Pak. Kawal ini. Kami akan mengupayakan segala sesuatu untuk hak MKC ditegakkan di Indonesia. Ya. Mau sampai ke Den Haag pun atau gimana, itu akan diperjuangkan. Ya, jadi apa yang Anda katakan sebagai pengacara ini perlu didengar publik. Tadi kita nggak mau bicara ini karena beda konteksnya. Betul. Ya, sehingga saya mohon maaf terpaksa minta waktu sedikit untuk mengklarifikasi. Jadi ini betul-betul narasi sesat ya. Betul. Yang dibangun oleh pihak pengacara Napoleon Bonaparte. Betul Pak, bisa diklarifikasi sekali lagi ya. Iya. Ini tidak benar kan? Tidak benar 100%. Puji Tuhan. Pak Abi Saifuddin Ibrahim, Anda betul-betul yakin bahwa dalam tekanan apapun, bagaimanapun, saudara-saudara kita itu MKC tidak akan berkhianat kepada dirinya sendiri dan kepada publik dengan mencabut laporannya dan meminta maaf padahal dia sendiri teraniaya. Ya, silakan Pak Abi. Jadi ketika ada desas-desus begitu, lalu Pak Kamarudin bilang kalau Bapak itu mencabut laporan perkara Napoleon Bonaparte yang menyiksa Bapak, saya akan meninggalkan Bapak. Saya nggak mau lagi menjadi pembela hukum Bapak, katanya. Saya takut juga ancaman. Karena, wah, siapa lagi pengacara yang akan membela dia? Ngeri saya jadinya. Jadi akhirnya benar bahwa Pak KC tidak mencabut laporannya. Dan diteruskan. Sehingga saya pun yang tadi karena beritanya simpang siur begitu, Lemes juga. ya lemas. Tarik ulur kita untuk kasus MKC ini, bagaimana supaya MKC bisa kita bebaskan, bagaimana agar orang-orang yang sudah menistakan kekristenan, bahkan memprovokasi agama di Indonesia ini, sementara narasi saya di setiap membela MKC ini, pisahkan agama dari negara dan biarkan negara mengatur agama, jangan agama yang mengatur negara. Karena kita memilih pemimpin ini bukan memilih pemimpin gereja, pemimpin masjid ataupun imam di vihara, bukan itu. Jadi itu sebabnya begitu Pak KC teguh dan dia setia, saya sangat bersyukur sekali. Dan lebih daripada itu saya percaya dia. Pak KC ini orang yang teguh di dalam pendiriannya. Artinya dia bisa seimbang dengan saya dan bisa berteman dengan saya, ya karena setia kepada Tuhan. Bapak yakin dia tidak akan mengkhianati imannya sekarang ini? Dia tidak akan mengkhianati itu, karena dia juga tahu bagaimana sikap saya di dalam ketika saya ditangkap dengan tuduhan yang sama, Undang-Undang Penistaan Agama 156, maka dia
setipe dengan saya atau seide sehati dengan saya di dalam mencintai Tuhan Yesus Kristus. Hanya kalau diduga dia tertekan, memang sangat tertekan oleh para intimidator ini di dalam penjara, di dalam tahanan. Jangankan orang dari sel lain. Nah, KC ini ada di dalam satu sel, dikeroyok dan diinjak-injak, dipukul sampai Dikasih makan tai. ya aduh, itu luar biasa itu. Dalam satu sel saja kita terancam. Itu di Bareskrim. Di rumah yang sebenarnya dia harus aman. Iya, di sel itu dia harus aman. Tapi ternyata justru hampir mati. Hampir mati karena dari sel-sel lain itu datang untuk ngeroyok gitu. Padahal setahu saya kunci sel itu mulai dari jam 7 malam ya itu di tangan penjaga. Sipir. Iya, tetapi kenapa pada hari itu sel-sel yang lain bisa keluar dan ngeroyok MKC. Jadi dugaan kita itu ada kesengajaan pembiaran sehingga MKC harus disiksa. Hari pertama ketika dia masuk tahanan itu memang ada pembiaran, kesengajaan di situ. Atau mungkin lagi teler Pak petugasnya. Petugasnya ya sengaja kayaknya. Oh gitu. Ya. Yang penting kan sudah di Klarifikasi. yang penting kan sudah diproses di Propam terhadap dugaan-dugaan petugas ini ya. Dan sesuai harapan kami juga jangan sampai hanya putus di karutan. Kalau memang ada keterlibatan yang lebih tinggi, polisi harus profesional ya, dalam. Saya sendiri sudah minta ke Kapolri Ya. supaya Bonaparte dipecat secara tidak terhormat. Karena justru orang seperti Bonaparte lah yang merusak, mencemarkan marwah Ya. kepolisian Republik Indonesia. Dengan pertama, dia melakukan korupsi, bukanlah itu tertangkap tangan, itu istilahnya memang terbukti dia korupsi, ya. Terus dia disuap dan seterusnya lah. Terus kedua, Pak, penyalahgunaan jabatan. Dan ini semua kategori dosa pengkhianatan terhadap bangsa ini. Korupsi itu adalah dosa kemanusiaan yang paling besar. Itu musuh dunia, bukan cuma musuh nasional itu. Itu setara dengan narkoba. Itu korupsi. Orang-orang di luar itu hukum mati ini korupsi. Dan keluarganya dimiskinkan. Tapi di sini koruptor itu masih dapat fasilitas hebat itu. Nah, itu sebabnya amat sangat merusak, mencemarkan marwah kepolisian. Makanya saya bilang sama Kapolri dalam video-video terbuka saya, pecat saja. Kita nggak usah sayangkan bintang-bintang seperti ini. Karena saya percaya Pak, SDM di kepolisian kita masih banyak orang-orang hebat kok. Sangat banyak. Orang-orang pintar di kepolisian, kader-kader kepolisian itu masih banyak kok yang pintar-pintar, yang berpotensi, yang cerdas-cerdas, yang berprestasi hebat-hebat, ya. Berikan mereka kesempatan untuk berganti. Apalagi zaman sekarang, aduh masalah cyber mah banyak Pak. Orang-orang yang bisa direkrut oleh kepolisian untuk mengerjakan sistem siber Polri itu, nggak usah harus dipertahankan yang seperti ini. Nah Pak, terakhir Pak, yang saya mau sampaikan kepada kita, hal ini supaya semua juga pemirsa tahu, kita ini menyampaikan hal ini Pak, bukan untuk menunjukkan kebencian kepada pihak-pihak yang berseberangan iman dengan kita. Dan ini tidak ada urusan antara agama, nggak ada. Ini kita bicara manusia individu masing-masing. Ada manusia yang terzolimi oleh manusia lainnya. Ya, kalau kebetulan agamanya yang berbeda satu dengan yang lain, itu urusan lain lagi. Tapi ini kita bicara perjuangan tentang penegakan hak-hak asasi manusia, human right, yang mana Indonesia juga sudah menandatangani Pak ratifikasi hak-hak asasi manusia kan.
ya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang nomor 26 tahun 2006, tahun 2000 kalau saya nggak salah. Jadi itu harus dihormati. Negara wajib, Pak. Yang saya tahu kewajiban negara dalam soal HAM wajib untuk menghormati, respect terhadap human right, hak-hak asasi manusia Indonesia. Kedua, pemerintah negara bertanggung jawab untuk melindungi, cover, ya kan, untuk hak-hak asasi manusia dipenuhi. Dan yang ketiga, pemerintah harus memenuhi tuntutan pemulihan hak atau penjagaan, perlindungan terhadap hak-hak orang yang terancam oleh orang lain atau kelompok lain. Itu tanggung jawab negara loh, Pak. Nah, KC dalam hal ini, Muhammad KC, itu pertanyaannya, negara di mana gitu loh. Kok ada orang yang belum lagi terbukti salahnya, Pak? Belum diadili, sudah dihukum. Sudah dihakimi dan dihukum. Itu sebabnya kenapa kita mau terus bersuara demi keadilan. Bukan soal demi Kristen, tidak. Saya bahkan sudah mengatakan, saya menanggalkan semua atribut agama sorgawi saya, ya. Dan saya minta semua teman-teman punya agama sorgawi, kantongin aja. Nggak usah kita bicara, saya Islam, saya Kristen, saya Katolik, saya Hindu, saya Buddha. Nggak usah lah, kita punya agama satu di Indonesia, agama bersama, yaitu agama kasih, agama cinta kasih, agama kasih sayang, gitu loh. Jadi itu, Pak, jadi tidak ada alasan orang mau curigain kita punya muatan politik, sama sekali tidak. Ini murni masalah kemanusiaan. Terakhir, Baik, Pak, Pak. closing statement dari Pak Habi dulu sebelum pengacara. Ya, saudara-saudara, satu, kalau urusan penistaan agama, Muhammad KC ini sudah 7 kali berpindah-pindah tempat. Jadi dia dianiaya itu sejak di kampung halamannya, pindah lagi ke Bandung, pindah lagi ke Purwakarta, pindah lagi ke Jakarta, pindah lagi, terakhir di Bali. Itu ke-7 kalinya dan dia ditangkap. Dia hanya memberitakan Injil keselamatan. Tidak ada maksud dia untuk menistakan apapun. Dan kerinduan dia, seperti halnya kerinduan saya, adalah bagaimana Indonesia ini hidup damai, toleransi, tanpa diintimidasi oleh agama. Bahkan mengerikan, orang yang lain agama, di luar yang mayoritas, kita susah untuk mencari kontrakan di Jakarta ini. Dia minta dulu KTP kita, agamanya apa? Kalau agamanya Kristen, nggak bakal diterima. Guru, diskriminatif. Hanya untuk mencari kontrakan. Dia kan nggak mampu tinggal di apartemen. Dia mampunya adalah di petakan. Tapi nggak diterima oleh ibu itu. Apa agamamu? Kamu suku mana, katanya. Sampai begitulah keadaan Indonesia yang tidak damai gara-gara orang harus melihat agama. Kalau perlu, tidak perlu KTP itu ada agamanya. Kolom agama dibuang aja. Kolom agama dibuang saja. Kita punya keinginan itu supaya kita saling mengasihi, cinta mencintai. Jadi orang kalau sudah penista agama, itu di rumahnya sudah dimusuhin, nanti di tempat kerja itu sudah dibenci, di kampungnya, di rumahnya. Saya mengalami itu, saudara. Saya sudah mengalaminya 15 tahun ini. Hanya kebetulan saya ini memang nggak pernah takut untuk memberitakan Injil, memberitakan hidup toleransi dan damai. Bagaimana kita membangun negara ini tanpa campur tangan agama. Jadi itu pernyataan saya agar ke depan kasus semacam ini jangan hanya minoritas yang ditangkap, tetapi orang mayoritas juga harus ditangkap. Karena kenyataannya yang mayoritas itulah yang paling banyak melakukan penistaan terhadap kekristenan. Bahkan boleh jadi apa yang saya pelajari dulu, kitab suci saya,
sangat benci dengan kekristenan. Nah, saking bangganya dengan keadaan saya yang dulu, saya kasih nama anak saya Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Cita-cita saya supaya 3 orang ini jadi teroris besar, supaya matiin semua orang Kristen. My God. Tetapi setelah saya baca Injil, saya membaca dan merenungkan hati saya buka hati saya baca sendiri. Kamu, siapa kamu? Saya tulus membaca hati saya. Lalu saya buka otak saya buka logika saya, sehingga saya harus mengalami penderitaan sama di dalam keadaan sebagai orang Kristen, untuk dihina dan diejek. Jadi begitu. Terima kasih. Biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak cinta Indonesia? Saya sangat cinta. Saya tidak pernah melarikan diri, walaupun saya ditawar di Amerika. Saya dapat suaka politik. Ini baru cinta sejati. Darah saya merah, tulang saya putih. Pemirsa, ini cinta beneran, cinta tulus. Cinta Indonesia, tinggal di Indonesia, berjuang di Indonesia, menderita di Indonesia. Ya, bukan cuma bilang cinta Indonesia padahal sembunyi di balik suaka di luar negeri. Pak Martin. Ya. Jangan Pak Martin dulu. Pak Febri dulu closing statement, nanti terakhir Pak Martin. Terkait ada surat yang katanya ditandatangan Pak KC atau klien kami, permohonan maaf kepada Bapak NB ini, itu kami dapat mengcounter bahwa beliau hanya menandatangani. Dalam artian beliau dengan posisi terpaksa, intimidasi, beliau membuat hal seperti itu. Beliau sudah klarifikasi ke kami bahwa saya dalam kondisi dalam tekanan, maka saya terpaksa menandatangani itu. Jadi kalau misalnya hal tersebut dibuat blunder bahwa Pak KC sudah klien kami sudah meminta maaf segala macam, itu bohong, karena itu dalam kondisi tekanan. Secara logika hukumnya itu tidak masuk. Dalam artian begini, tidak mungkin seseorang dalam tekanan, dalam posisi ketakutan, dia mampu menandatangani dan meminta untuk supaya mencabut laporannya. Karena ketika klien kami melakukan hal tersebut, beliau belum ada pengacara. Ya, oke. Jadi itu penegasan bahwa itu semua di dalam tekanan, Betul. dalam ancaman yang tidak dibenarkan oleh hakim. Pasti ditolak kalau orang membuat pernyataan kan dalam keadaan tertekan. Bahkan BAP sudah jadi pun di pengadilan kalau ditanya sama hakim, apakah kamu menandatangani dengan penuh kesadaran dan tidak ada tekanan, tidak ada paksaan? Kalau sampai terdakwa mengatakan saya terpaksa menandatangani karena saya diancam, saya mau dibunuh, itu bisa dibatalkan seluruh BAP itu oleh hakim. Seharusnya Kalau saya nggak salah begitu Pak pengacara. Ya, Dan saya bukan pengacara tapi tahu-tahu dikit lah masalah hukum Pak. Saya pernah kuliah di Brawijaya soalnya Pak, masalah hukum walaupun cuma dapat pengantar hukum. dan begini Pak, Nah, ancaman ini kepada pihak keluarga ataupun pengacara kan sangat serius. Saya pribadi sebagai lawyer Pak MKC dan juga sebagai anak Pak MKC, kalau memang terjadi sesuatu hal yang seperti apa yang diancam oleh yang bersangkutan, saya pribadi sudah siap. Dan mungkin saya minta tolong ini diviralkan. Kalau misalnya ada terjadi suatu hal yang buruk menimpa saya ataupun keluarga yang lain. Oke. Puji Tuhan. Pak Martin, Ya. apakah Anda cinta Indonesia? Luar biasa. Tentu saya cinta Indonesia, Pak. Ini tanah kelahiran saya, Pak. Ini tanah kelahiran Tanpa saya. kami di sini. Saya makan dan minum dari tanah Indonesia. Saya menghirup udara Indonesia, dan jika nanti Tuhan berkehendak, Pak, saya akan dikuburkan di Indonesia, Pak. Haleluya. Saya nggak mau dikuburin di tempat lain. Saya mau di Indonesia. Itu sebabnya Anda berjuang Ya. untuk menegakkan Indonesia yang ramah, Ya. Indonesia yang adil, mencapai cita-cita bangsa bersama, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Termasuk perjuangan untuk menegakkan HAM-nya Pak KC ya. Ya.
Luar biasa. Apa Anda tidak takut, Pak? Dengan ancaman yang bertubi-tubi ini? Bapak nggak takut? Nggak pernah Pak takut Pak. Nggak pernah takut? Takut wajar Pak, Takut tapi saya wajar. memilih untuk berani melawan rasa takut itu Pak. Ya. Kalau takut itu manusia pasti punya rasa ketakutan. Sejak dilahirkan dia punya rasa ketakutan. Karena kalau orang yang tidak takut, dia tidak akan hati-hati. Nah, cuman pilihannya dua. Apakah kamu berani melawan rasa takut itu dan maju terus, atau kamu sembunyi? Itu aja Iya. pilihannya teman-teman. Kalau saya jujur takut, Pak. Tapi saya tipenya, kalau saya takut lebih bagus saya duluan menyerang daripada saya diserang. Gitu. Karena dari dulu begitu, Pak. Jadi kalau saya takut nih, daripada dia duluan nyerang, lebih bagus saya duluan aja. Tapi sebelum bertobat itu, Pak. Sekarang sudah bertobat pakai hikmat. Nah, orang bilang pakai hikmat Pak Joshua kalau bicara. Justru pakai hikmat itu membuat orang tidak berhenti menyatakan kebenaran, Pak. Tidak berhenti memberitakan Injil, Pak Saifuddin. Hikmat membuat orang lebih kreatif dan lebih dinamis. Dilarang di sini, kita buat di sini. Dilarang dengan cara itu, kita buat dengan cara itu. Baru hikmat. Bukan bilang, Pak Joshua kita berhikmat. Artinya, berhentilah bicara. Ya, Pak Joshua berhikmat. Jangan lagi beritakan Injil, Pak Saifuddin, berhikmat. Itu bukan berhikmat, itu takut, pengecut, pecundang. Gitu loh, Pak. Ya. Daripada saya nanti tambah darah tinggi naik, ini lebih bagus kita berhenti aja, Pak. Karena kayaknya semua sudah tersampaikan. Ya. Dan kayaknya Presiden Direktur Golda Meir sudah kode-kode supaya harus berhenti saja. Ya sudahlah, ya, kita harus sudahi sampai di sini. Yang penting informasi ini sudah tersampaikan ke publik. Ya. Dan jangan lagi ada orang-orang yang membangun, menggoreng-goreng narasi sesat. Saya berharap teman saya Pak Ahmad Yani, ya saya bukan teman akrab Anda, ya tapi saya tahu Anda dulu orang-orang terhormat, orang-orang yang saya juga kagumi dalam memperjuangkan hak-hak sipil. Tapi jangan gara-gara bos bela yang bintang-bintang lalu yang miskin-miskin Anda aniaya. Janganlah. Justru Anda bela orang miskin, Tuhan bela Anda. Tapi kalau Anda bela orang berkuasa tapi menyalahgunakan kekuasaannya, Tuhan lawan Anda loh, Pak Ahmad Yani. Anda adalah pengacara yang kredibel. Jangan membangun narasi sesat. Jangan memanfaatkan biskuit usang untuk membuat tempe. Itu bukan bahan bakunya, jadi salah. Ya, oke. Sampai di sini. Terima kasih Pak Advokat Martin Lucas. Ya. Terima kasih untuk Tambah Simanjuntak Pak, ada marganya. Ya. luar biasa. Jolo atau Pudin? Pudi. Bapak Advokat Martin Lucas Simanjuntak. Ya. Bapak pengacara Febri. Yakub Pak kata. Hah? Dipanggil Yakub sekarang. Oh, namamu Yakub. Waduh, begitu Om Yopi ya. Kata. Ya. Kalau Yakub di Ambon itu jadi Yopi. Gitu Pak. Panggil-panggil Yopi, Bung Yop gitu ya. Itu Yakub. Bapak pengacara Yakub Cornelius Kosman Cornelius. Ya, oke, gitu aja ya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, teman-teman. Ini pengacara, ini advokat, sekarang ketua lawyernya. Terima kasih Pak Saifuddin sebagai ketua lawyers, bisa hadir lengkap di sini walaupun Pak Kamarudin pasti senyum-senyum sambil nonton di ruangannya dia. Terima kasih sudah memberikan penjelasan, klarifikasi segala sesuatunya. Kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati bapak-bapak sekalian, keluarga MKC, Ibu Bunda Watma selalu diberi kekuatan, kesehatan, keluarga ya, dihiburkan hatinya, dan mudah-mudahan ini cepat selesai, cepat berlangsung proses ini, hukum ditegakkan, keadilan dan kebenaran dinyatakan, dan hak-hak asasi manusia kembali dinikmati di negara tercinta Indonesia ini. Dari saya Pastor Joshua Tewu dan tamu-tamu hebat saya, Mr. Saifuddin Ibrahim, Mr. Martin Lucas Simanjuntak, dan Mr. Febri Yakub dari studio Kamar Merah. Kamar Merah maksudnya. Kami mengucapkan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom.